Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang terendam banjir, puluhan motor mogok. Diterjang angin kencang dan hujan deras, atap kelas sekolah madrasah di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang ambruk. Rayakan santri Khatam Al-Quran desa di Purworejo gelar pawai kuda jingkrak. Ya, usai diguyur hujan, Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang terendam banjir. Puluhan sepeda motor yang tetap nekat menerjang banjir mogok. Kendaraan yang melintas di Jalan Kaligawe, Kota Semarang, Rabu pagi harus mengantri dan perlahan saat menerjang banjir yang melanda jalan tersebut. Bahkan ambulans dengan sirene yang menyala juga terpaksa ikut terjebak banjir dan harus mengurangi kecepatan saat melintasi air. Ketinggian air mulai dari 40 hingga 60 cm ini membuat jalan dan lalu lintas terhambat. Sejumlah pengendara motor yang memaksa melintas pun akhirnya harus mendorong motornya karena motor mogok kemasukan air. Banjir yang disebabkan hujan dengan intensitas tinggi pada Selasa sore hingga malam hari juga merendam perkampungan di sekitar lokasi. Ini kira-kira 40 cm, 60 cm. Sampai 60 cm? Iya. Macet juga apa enggak ini, Mas? Macet, Mas. Ini motor mogok atau gimana? Mogok, Mas. Mogok ya? Iya. Ini mau kerja atau gimana, Mas? Berangkat kerja. Berangkat kerja ya? Ini karena apa sih, Mas? Hujan sejak kemarin ya ini ya banjir? Iya, hujan sejak malam tambah mungkin cuacanya selalu mendung. Mendung ya, mendung ya. Menghindari mati mesin, sejumlah minibus dan sepeda motor yang akan menuju dan ke arah Surabaya memilih putar arah mencari jalur alternatif. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, diduga hilang kendali, truk pengangkut kayu di Jalan Desa Bojong, Kabupaten Purbalingga menabrak pohon. Tim penyelamat terpaksa memotong bagian truk untuk mengevakuasi sopir yang terjepit. Bagian kabin depan truk terpaksa harus dipotong-potong tim penyelamat gabungan saat mengevakuasi Rifanda Yuda, sopir truk pengangkut kayu yang terjepit di balik kemudi. Satu persatu besi yang melintang dipotong dan disingkirkan. Perlu waktu 2 jam untuk tim penyelamat mengeluarkan korban dari dalam truk. Kecelakaan ini berawal saat truk bermuatan kayu berjalan dari arah Kecamatan Bukateja hendak menuju Kota Purbalingga. Diduga sopir hilang kendali saat melintas di Jalan Raya Desa Bojong, Kabupaten Purbalingga pada Selasa pagi. Truk pun menabrak sebuah pohon berukuran besar di pinggir jalan hingga akhirnya hancur. Satu kendaraan truk yang mengalami kecelakaan tunggal dengan survivor 1 orang atas nama Rifanda, 19 tahun, warga Kabupaten Banjarnegara. Dan alhamdulillah survivor dapat kami evakuasi pukul 6.35 dengan kondisi selamat. Selanjutnya survivor kami bawa ke Rumah Sakit Siaga Medika Kabupaten Purbalingga. Setelah berhasil dievakuasi, sopir dibawa ke Rumah Sakit Siaga Medika Kabupaten Purbalingga untuk mendapat perawatan medis. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Ya, dalam memperingati Hari Santri, ratusan pelajar sekolah dasar di Banyumas menggelar pawai ta'aruf. Para peserta bersolawat sejauh 4 km. Membawa spanduk dan bersolawat, 300 pelajar sekolah dasar negeri Kranji mengikuti pawai sejauh 4 km. Didampingi sang guru, ratusan pelajar melewati Jalan Purwokerto, Banyumas. Agar semakin meriah, mereka mengenakan pakaian bertema Islam. Kegiatan pawai ta'aruf ini untuk memeriahkan Hari Santri. Ini adalah pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 dari SD Negeri 1 Kranji. Nah, apa ini yang dibawa dan ini kenapa nih, Bu? Untuk apa tujuannya? Ini adalah sini aja. Ada yang membawa poster, ada yang membawa banner untuk memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional. Harapannya dengan Hari Santri apa sih, Bu? Harapannya anak-anak lebih mengenal tentang agama Islam, kemudian mereka bisa belajar bahwa menjadi seorang santri yang baik, menjadi
menjadi seorang santri yang soleh dan soleha, kemudian mengenal bahwa seorang santri itu bukan hanya dari pondok pesantren saja, tetapi dari semua kalangan sekolah juga bisa. Dalam pawai ta'aruf, para pelajar menyampaikan pesan kepada warga untuk menjaga kerukunan antar umat dan cinta damai sesuai tema Hari Santri Nasional tahun ini, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Ya, ada perayaan menarik saat seorang santri khatam Al-Quran. Di Purworejo, santri akan diarak berkeliling kampung sambil menaiki kuda jingkrak. Seperti apa kemeriahannya? Berikut liputannya. Inilah aksi kuda jingkrak di Desa Sambeng, Kecamatan Bayan, Purworejo. Kuda-kuda ini unjuk kebolehannya berjingkrak atau menari mengikuti ketukan musik rebana. Yang membuat penampilan kuda jingkrak semakin istimewa karena sambil dinaiki santri yang sudah khatam Al-Quran. Namun tak hanya itu, pondok pesantren yang menggelar pawai kuda jingkrak juga menyebut ini sebagai bagian dari perayaan Hari Santri. Kita menyambut Hari Santri Nasional dengan agenda keislaman, yaitu khatmul Quran sekaligus peringatan Maulid Nabi dan juga pawai arah-arahan. Mudah-mudahan dengan pawai arah-arahan ini menjadi motivasi para santri-santri anak-anak yang mengaji, mudah-mudahan bisa tambah rajin, tambah tekun, dan bisa tambah menjadi anak yang soleh ataupun soleha, dan bisa menjadi penerus bangsa yang beriman, bertakwa. Mudah-mudahan menjadi sebagian dari kita mengisi negara Republik Indonesia dengan acara yang sudah menjadi rutinitas atau tradisi. Saya cuma melestarikan tradisi ini, berlaku sejak nenek moyang dulu. Saya masih kecil sudah ada. Dan jarak tempuhnya berapa ini, Pak? Ya, keliling Desa Sambeng, kalau jarak tempuh ya kalau perjalanan sekitar 2 jam, Pak. 2 jam lebih sedikit. Kira-kira berapa kilo lah. Kan itu banyak, kadang-kadang istirahat juga. Sebelum arak-arakan, para santri menggelar khatam Al-Quran di masjid pada malam harinya yang kemudian dilanjutkan dengan pawai ta'aruf. Desa Sambeng memang terkenal dengan pawai kuda jingkrak yang mengarak keliling santri yang khatam Al-Quran. Bahkan kegiatan ini menjadi agenda tahunan mereka. Agenda seperti ini hampir setiap tahun dilakukan di Desa Sambeng karena kami anak-anak yang menuntut ilmu Al-Quran itu sangat banyak, dan musola juga masjid di Desa Sambeng juga banyak. Jadi agenda khatmul Quran serta pawai kuda jingkrak hampir setiap tahun dilaksanakan. Harapannya Pak kedepannya seperti apa? Harapan saya anak-anak Desa Sambeng semakin rajin dalam menuntut ilmu Al-Quran, mengaji, karena kedepannya untuk semoga diharapkan untuk menjadi anak yang soleh, solehah, berguna bagi kedua orang tua, agama, nusa serta bangsa. Dalam pawai kali ini ada 29 santri yang diarak, tetapi hanya 27 santri yang tamat Al-Quran 30 juz. Selain kuda jingkrak, terdapat juga 2 grup band dan 23 grup kencerengan dan rebana yang ikut memeriahkan perayaan. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.